Saudaraku, kebahagiaan hanya bisa kita peroleh dengan cara menanam pohon amal soleh. Amal soleh itu tentu banyak macamnya. Ia sangat luas, seluas samudra. Tapi secara sederhana kita bisa kelompokkan bahwa amal soleh bisa kita sederhanakan menjadi 3 bagian. Pertama, kesolehan ritual, yaitu ketekunan kita beribadah, sholat, membaca Al-Quran, puasa, dan sebagainya. Yang kedua, ada kesolehan sosial, kedermawanan kita membantu orang lain yang memerlukan, fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, pohon itu bernama kesolehan sosial yang berkenaan dengan amanah yang harus kita tunaikan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Ketiga pohon kesolehan ini, saudaraku, itu harus tumbuh secara bersamaan. Tidak boleh ada yang layu, apalagi kering, karena kupu-kupu tidak akan pernah mendatangi taman yang tidak rimbun, tidak subur, dan tidak kelihatan menghijau. Apabila ada polusi saja di sekitar taman yang kita buat dan kita tanam, maka kupu-kupu juga enggan untuk datang menghampiri taman kita. Orang yang enggan menanam pohon kesolehan, maka hidupnya akan menjadi sempit, akan sumpek, seakan hidup ini tanpa jalan keluar dan solusi. Memang kita tidak bisa menerka apakah orang itu dalam keadaan kurang atau dalam keadaan tertekan, karena memang hidup itu tidak bisa hanya kita ukur dari apa yang kita lihat. Orang Jawa bilang, ada orang naik Mercy tapi berbes mili. Ada orang yang kelihatan melaku tetapi dia guyang-guyu. Inilah rahasia kehidupan kita. Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita tidak punya pohon kesolehan, maka yakinlah hidup kita akan sempit, sumpek, dan terbatas. Kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, jauh dari amal-amal yang aku perintahkan, maka hidupnya akan sempit. Dan bahkan mereka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Saudaraku, amal baik ini berbeda dengan nama baik, walaupun kelihatan tipis. Amal baik selalu dilandasi oleh spirit keikhlasan, lillah, hanya karena Allah. Sedangkan nama baik
selalu diikuti oleh ambisi dan keinginan-keinginan pribadi dan hawa nafsunya. Walaupun amal baik akan membawa nama baik, maka perbedaan mendasar dari keduanya adalah amal baik akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, sedangkan ketika kita hanya mengejar nama baik, maka yang akan banyak kita dapati hanyalah kekecewaan. Untuk itulah saudaraku, kejar amal baik, bukan nama baik.